Jadi beberapa waktu lalu Tina Tun itu bikin kita terkejut. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia memperkenalkan anak perempuannya pertama kali di publik, bertepatan dengan perayaan Xinjia kemarin. Yang lebih bikin kita surprise, sejak awal kehamilan sampai dia melahirkan, dia nggak ada kan cerita dia lagi hamil. Itu nggak, Tina Tun diem-diem aja tuh listeners. Nah baru tuh dia sekarang mengungkapkan masa-masa dia pas lagi hamil. Katanya dia tuh naik berat badannya cukup drastis, naik sampai 35 kilo. Jadi berat badan itu sempat menyentuh angka sekitar 90 kilogram. Dia juga sadar kalau jadi ibu dan juga jaga keseimbangan antara peran sebagai wakil rakyat dan ibu rumah tangga itu nggak gampang. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat yang harus ngurus aspirasi warganya, dari banjir, jalan rusak, sampai keluhan-keluhan lainnya, Tina juga tetap membalance peran barunya sebagai seorang ibu yang dia pengen banget selalu deket sama anaknya. Bahkan dia memutuskan untuk tidak mengambil cuti panjang setelah melahirkan. Kabar bahagia datang lagi buat kita ya. Buat kamu yang mungkin pas kecil dulu suka denger lagunya Mama Bele-bele, ya kan? Tina Tun, listeners, mantan penyanyi cilik yang dulu lagu-lagunya populer banget. Salah satunya si Bolo-bolo ini. Nah tapi ini kita gak ngebahas lagunya dia, kita akan ngebahas perjalanan hidupnya dia yang penuh pelajaran, tantangan, inspirasi buat banyak orang, terutama soal kehamilan, listeners. Jadi beberapa waktu lalu Tina Tun itu bikin kita terkejut. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia memperkenalkan anak perempuannya pertama kali di publik, bertepatan dengan perayaan Xinjia kemarin. Yang lebih bikin kita surprise, sejak awal kehamilan sampai dia melahirkan, dia nggak ada kan cerita dia lagi hamil. Dia nggak ada tuh dia cerita gender reveal, nggak ada. Tiba-tiba aja gitu memperkenalkan anak pertamanya. Biasanya kan orang-orang kayak kasih foto nih, kayak kemarin siapa? Chelsea Islan ngasih kabar kalau dia lagi hamil. Terus siapa lagi yang hamil lagi tuh? Banyak lah pokoknya. Dia kasih kayak sampai si siapa namanya, penyanyi dangdut tuh yang sampai di TV, di program di TV, gender reveal ya, siapa pasangan. Iya Lesti, ya kan. Lesti juga kan dia akhirnya gender reveal gede-gedean kan. Itu enggak, Tina Tun diem-diem aja tuh listeners. Nah baru tuh dia sekarang mengungkapkan masa-masa dia pas lagi hamil. Katanya dia tuh naik berat badannya cukup drastis, naik sampai 35 kilo. Jadi berat badan itu sempat menyentuh angka sekitar 90 kilogram. Buat sebagian orang angka itu biasa aja ya. Tapi kalau misalnya buat orang yang sering tampil di TV, ya kan, terkenal, public figure, perubahan fisik itu bisa jadi momen yang emosional dan juga sensitif. Makanya Tina Tun ini sempet gak pede dengan perubahan tubuhnya, sampai dia milih untuk menutupi perubahan itu dengan pakai topi dan masker pas lagi keluar rumah. Lebih jauh lagi Tina Tun nge-spill alasan kuat dibalik keputusannya gak mengumumkan kabar kehamilan dan kelahiran anaknya secara langsung ke publik. Selain karena dia pengen merayakan dengan cara yang spesial, dia juga ngerasa tekanan media sosial dan juga sorotan gaya parenting terhadap ibu baru, apalagi kamu artis, itu malah ngasih dampak psikologis yang kurang baik untuk ibunya sendiri, seperti anxiety, perasaan ngerasa gak cukup, bahkan sampai kena kondisi yang dikenal sebagai baby blues. Karena itu Tina milih untuk menikmati masa-masa awal menjadi ibu secara private barengan sama keluarga kecilnya, sebelum akhirnya dia share lah berita bahagia itu ke publik. Nah anak perempuan ini dikasih nama Megan. Sekarang usianya udah lebih dari 1 tahun. Si Tina Tun itu kalau kalian mungkin belum tahu, nikah sama satu pria namanya Daniel yang nikah di tahun 2023 barengan sama gue bulan Juni. Jadi kehidupan rumah tangga yang baru ini berlangsung sangat harmonis, walaupun katanya di masa-masa kehamilannya tuh dia mual-mual mulu, muntah parah, apalagi di trimester awal dia hamil, listeners. Karena kan dia sekarang lagi aktif sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, yang menurutku salah satu anggota DPRD yang kerja, listeners, yang bagus kinerjanya. Nah perubahan fisiknya selama hamil tuh bikin dia ngerasa kurang pede. Begitu. Dia juga sadar kalau jadi ibu dan juga jaga keseimbangan antara peran sebagai wakil rakyat dan ibu rumah tangga itu gak gampang. Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat yang harus ngurus aspirasi warganya, dari banjir, jalan rusak, sampai keluhan-keluhan lainnya, Tina juga tetap membalance peran barunya sebagai seorang ibu yang dia pengen banget selalu deket sama anaknya. Bahkan dia memutuskan untuk tidak mengambil cuti panjang setelah melahirkan, karena dia ngerasa gue tetap harus ngelayanin masyarakat gitu sambil belajar jadi ibu baru. Sampai sekarang aku masih mikir gimana ya rasanya jadi ibu baru dan wakil rakyat sekaligus, ya kan. Jadi Tina Tun tuh bisa dibilang adalah contoh nyata kalau perempuan tuh multitasking, multi role.
Meskipun tubuhnya berubah, tekanan sosialnya gede banget, tapi dia tetap tegar, tetap bangkit. Kadang kita juga lupa kalau selebriti itu juga manusia biasa, listeners. Pas lagi hamil ya udah pasti tubuhnya berubah, emosinya naik turun dan itu wajar banget ya, namanya juga ibu hamil. Kalau aku baca cerita ini bikin aku refleksi soal gimana kita nge-treat perempuan yang lagi hamil di media sosial. Kadang suka nyeletuk kayak, "Ih gendut banget sekarang, ih kok apa sekarang?" gitu. Padahal kan itu ya reaksi dari tubuh kalau misalnya hamil, imagine kayak apa yang harus dikorbankan sama perempuan, ya kan. Sedangkan kalau perempuan kan sangat menjaga badan banget ya biasanya ya. Tapi, karena hamil kadang tuh ada yang sampai tiba-tiba jerawatan, tiba-tiba ada tuh satu fenomena yang namanya pregnancy nose, di mana katanya kalau misalnya ibu hamil ini hidungnya bisa berubah bentuknya, begitu listeners. Kalau aku jadi Tina Tun kayaknya mungkin udah stuck aja di rumah karena malu ya. Tapi Tina Tun ini membuktikan kalau hidup itu bukan cuma soal tampilan, tapi emang tentang pengalaman hidup yang berharga, listeners. Jadi udah pasti cerita Tina Tun ini menginspirasi kita semua ya, karena nggak hanya tentang perubahan fisik yang dia bisa share ke kita, tapi juga perjalanan emosional seorang perempuan. Aku tuh pernah ketemu Tina Tun sekali pas aku lagi built in bareng sama dia, itu pas dia lagi nyalek. Dan emang dia baik banget Tina Tun ini. Bahkan pas aku yang syuting bareng sama dia, aku sampai bingung kayak aku manggilnya siapa? Bu Tina, Kak Tina, Mbak Tina, apa Tina aja? Dia bilang Tina aja gitu. Emang baik sih, buktinya juga nyata ya pas dia jadi anggota DPRD, dia adalah salah satu pejabat yang menjabat penjabatannya dengan amanah gitu, listeners. Congratulations ya buat ibu, kakak, nyonya, Bunda Tina Tun ya. Semoga dengan hadirnya Meghan bisa menjadi berkat buat keluarga kecilnya makin bahagia. Dan jangan lupa Bu Tina Tun sehat-sehat ya.